Hidup Sehat pemirsa. Nah itu tadi ya, banyak sekali kalau misalnya anak-anak ya, ibarat kata itu katanya mereka tuh lagi mau keluar nih ya, berkembangnya itu bakat-bakatnya, minatnya harusnya udah mulai kelihatan sejak dini, dan itu tugas kita sebagai orang tua untuk mengasahnya sih. Udah kayak pisau ya diasah ya. Tapi tugas kita juga untuk membantu mengembangkannya. Mengembangkan. Gitu ya. Betul. Audriana suka nyanyi apa ini? Audriana ngomong? sih, Oh, suka ngomong sama mamanya apa suka nyanyi? Oh, salah ya. Audriana suka nyanyi, alhamdulillah. Kemarin tuh kita udah coba semuanya kalau Dokter Ekles, dia coba semuanya dari mulai menanam. Oh dia suka menanam tanaman gitu, dia suka. Tapi merawatnya itu emang agak problem. Jadi udah 3 pot, mati semua. Terus dia, ya ibu ini mati semua. Ya udah deh kita coba lagi besoknya ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting cara mengembangkannya, cara mengasahnya udah ini ya, udah mulai ya. Iya dong ya. Dan ini terkait dengan anak nih, pasti di sini banyak sekali orang tua ya kan, bapak dan ibu yang juga pasti sama nih kayak saya nih ya, udah mulai worry dengan berita yang namanya hepatitis akut pada anak. Bener banget. Dibilangnya hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Misterius ya? Atau kalau viralnya namanya hepatitis misterius. Nah, untuk menjawab hal itu kita sudah kedatangan expertnya nih, Dokter Fatima Alatas, spesialis anak. Ya. Selamat pagi dokter. Halo. Nah, ini kita bakalan membahas nih mengenai hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, tapi kita nonton dulu tayangan berikut ini. Pemirsa, awal bulan April lalu Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO mengumumkan tentang adanya penyakit misterius yang mulai menulari anak-anak di dunia, yakni hepatitis misterius. Dan 2 minggu setelah diumumkan WHO, penyakit ini telah merenggut 3 nyawa anak di tanah air dan dinyatakan sebagai kejadian luar biasa penyakit yang menyerang anak di Eropa secara misterius. Belum diketahui secara pasti apa penyakit peradangan yang menyerang hati ini, karena sejumlah tes menunjukkan hasil negatif terhadap hepatitis A, B, C, D, dan juga E. Santer kabar bila hepatitis misterius ini merupakan reaksi infeksi adenovirus, yakni salah satu kandungan dalam vaksin COVID-19 yang digunakan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 yang telah merebak sejak 2 tahun terakhir di seluruh dunia. Lalu, bagaimana cara kita mengenali gejala hepatitis akut yang menyerang anak ini? Betulkah faktor kebersihan bisa jadi salah satu penyebabnya? Kita saksikan penjelasan dokter di Hidup Sehat berikut ini. Yes, hepatitis akut atau hepatitis misterius ini menjadi kekhawatiran apalagi para orang tua di rumah ya. Yes, betul sekali. Dokter, gimana sih ciri-ciri hepatitis misterius ini dan gimana kita harus waspada menyikapi ini dok, penyakit ini dok? Ya, hepatitis virus misterius ini tuh biasanya gejalanya seperti gejala infeksi saluran cerna biasanya. Jadi ada mual, muntah, diare, demam, sakit perut hebat. Nah sedikit ada yang ada batuk pileknya. Kalau udah lanjut, dia baru akan menjadi kuning dan buang air besarnya dempul, seperti itu. Oke, jadi gejala awal adalah gejala saluran cerna seperti biasa, ya. Gitu. Nah, seperti apa sih dok kalau misalnya gejala saluran cerna kan sebenarnya ada banyak tuh. Ya sering ya dok ya, tapi kadang-kadang bilang sakit perut, kadang-kadang gimana. Tapi mungkin kita perlu tahu nih seperti apa yang perlu diwaspadai nih pada orang tua. Oh, ini kayaknya mengarah ke sini gitu dok. Ya. Jadi kalau anak kecil kan banyaknya ada sakit perut, mencret, mual, muntah, lemes. Nah kalau ini dominannya lebih lemas biasanya. Dan kalau kita sudah rehidrasi, udah kasih cairan, udah kasih obatnya, dia tidak membaik, anaknya malah tambah lemas. Nah itu harus kita curiga bahwa ini mungkin yang hepatitis tersebut. Dok, ada penyebab khusus nggak sih yang kira-kira dicurigai adalah penyebab dari hepatitis akut ini? Kalau di luar negeri itu yang sudah ada dicurigai adalah adenovirus 41. Jadi adenovirus itu ada yang saluran nafas,
ada yang saluran cerna. Nah, ini yang lebih saluran cerna, namanya adenovirus 41. Tapi ada juga beberapa virus lain yang masih dicurigai. Jadi belum ada yang confirm. Apa seperti COVID kan udah jelas ya. Pasti ini ya, virusnya COVID-19. adalah COVID-19. Ya. Tapi kalau ini enggak, belum. Jadi masih dicurigai. Ini kok ketemu beberapa virus tertentu yang menyebabkan si hepatitis itu. Oke, namanya juga masih misteri ya. Pasti kita juga masih mencari tahu juga nih penyebabnya gimana, cara penanganannya juga seperti apa yang paling baik ya dok ya. Nah tapi ini juga nih namanya juga misteri, banyak juga fakta atau mitos yang beredar di masyarakat. Katanya nih hepatitis akut pada anak ini menyerang secara tiba-tiba dengan gejala yang parah. Ini fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Mitos. Ini jadinya seperti apa nih dok menyerangnya? Jadi dia itu menyerangnya pelan-pelan. Sebenarnya ada gejala awal yang bukan langsung berat gitu ya anaknya. Jadi kalau kita bisa mengenali dia lebih dini dan membawanya ke dokter, gejalanya tidak akan menjadi berat dan bisa sembuh dengan baik. Biasanya seperti itu. Berarti orang tua sebenarnya jangan panik juga ya? Iya, nggak perlu panik, nggak perlu berlebihan. Jadi benar. Tapi berarti waspada, tapi nggak perlu berlebihan sampai panik juga gitu ya. Karena kita tetap harus waspada dengan gejalanya itu ya dok yang awal-awal. Jangan sampai keburu berat baru dibawa ke dokter gitu ya. Nah yang kedua ini lagi rame di sosial media nih terakhir. Viral lagi ya. Terakhir hepatitis akut nih. Nah anak-anak katanya dianjurkan tetap memakai masker karena virus hepatitis akut ini dapat menyebar melalui udara. Fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, fakta. Oh, fakta. Jadi kalau 18% itu ada yang dari saluran nafas. Jadi walaupun kita menjaga kebersihan, tetap kita memakai masker untuk menjaga yang 18% itu. Memang terbesarnya adalah dari penularan melalui saluran cerna. Seperti itu. Ya, jadi fakta ya. Jadi fakta. Jadi kita harus waspada, harus pakai masker. Betul ya. Yang boleh dibuka itu kemarin ya kata Bapak Jokowi itu hanya kalau misalnya di luar ruangan dengan komposisinya tuh nggak boleh padat-padat banget gitu kan. Jadi jangan dipotong-potong tuh ya. Nggak boleh di luar ruangan udah boleh buka, tapi harus juga jaga jarak juga. Dan anak-anak tetap pakai masker ya. Yes, betul sekali ya. Oke. Nah, ini kita bakal masih bahas lagi mengenai hepatitis misterius ini ya kan. Tetaplah bersama kami hanya di Hidup Sehat. Hidup Sehat. Sehat pemirsa, dan kita masih membahas mengenai hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya atau hepatitis misterius. Misterius. Masih bersama Dokter Fatimah Safira Alatas, spesialis anak. Oke. Betul. Nah, Dokter Safira nih mungkin bisa menjawab lagi nih dok, fakta atau mitos katanya gejala hepatitis akut ini mirip seperti gejala hepatitis A, B, dan C. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Tapi miripnya sebenarnya lebih yang A. Yang A ya dok ya, oke. Ya, B dengan C itu mirip dengan kuningnya. Kalau A itu dengan mual, muntah, sakit perut, sama persis sama hepatitis yang sekarang ini. Yang sekarang ini berarti bisa dibilang kalau misalnya ada demam dengan gejala pencernaan ya dok ya. Mulai dari itu tadi ya mual, muntah, diare. Konstipasi ya? Bisa juga dok? Konstipasi enggak. Enggak ya, mual, muntah, diare ya khasnya demam. ya. Sakit perut. Dan sakit perut. Oke. Nah itu yang perlu diwaspadai ya dokter ya. Jangan sampai bawa ke rumah sakit sudah kuning tadi ya dokter bilangnya. Sudah kuning atau buang air besarnya dempul, nah tuh udah berat sekali. Apalagi di penurunan kesadaran, anaknya udah mulai lemes-lemes, nggak kesannya tidur terus, nah itu udah bahaya. Nah, terkait tadi dokter, ini kan kita lagi membahas tentang hepatitis misterius. Nah, di praktek dokter, pengalaman dokter, ataupun yang sekarang terjadi kayak sekarang, udah ada nggak gejala yang menyerupai hepatitis misterius ini dokter? Yang datang ke dokter, ke praktek dokter nih. Kalau dengan infeksi saluran cerna itu ya banyak sekali kasus di saya yang datang ya dengan mual, muntah, mencret karena saya dokter saluran cerna dan hati. Jadi tentunya pasien itu banyak sekali. Dirujuk ke dokter, tapi kalau yang dengan seperti ini menyerupai ini
Tidak ada, kasusnya jarang sekali. Ada ke RSCM, tapi sudah terlalu berat kasusnya waktu datang. Jadi yang baru mulai-mulai, baru awal-awal kasus itu belum ada lagi saat ini. Oke, oke. Walaupun yang menyerupai hepatitis misterius tadi yang dikatakan dokter tadi ya, berarti memang belum ada ya? Ya, belum ada lagi kasusnya yang menyerupai itu ya. Tapi kalau yang dengan gejala hepatitis lain, karena penyakit lain ada. Oke, nah dok, ini kan sebenarnya ya namanya juga kita di Indonesia sebenarnya kan memang kuning gitu ya, anak kuning itu memang sebenarnya lumayan banyak ya dok ya. Nah tapi mungkin bisa dikasih tahu ke masyarakat nih ya, perbedaan nih dok antara oh ini si hepatitis akut nih yang kuning karena hepatitis akut atau kuning sakit kuning yang biasa menurut masyarakat tuh. Silakan dokter. Ya, jadi penyakit kuning itu banyak Betul. banget ya. Mulai dari bayi, itu bayi baru lahir itu juga kuning, biasanya tuh normal. Pada bayi baru lahir, berat badannya bagus, 14 hari pertama itu oke. Biasanya hilang sendiri nanti. Tapi ada lagi yang setelah 2 minggu, itu bayi kuning, apalagi dengan buang air besarnya dempul, nah itu kita harus lebih curiga. Itu biasanya namanya kolestasis. Yang disebabkan bisa karena sumbatan atau infeksi atau kelainan genetik. Itu biasanya kita screen sendiri. Nah pada anak besar hepatitis itu bisa karena hepatitis A paling sering. Kalau B dan C itu biasanya diturunkan atau terkena lewat darah. Itu biasanya terjadi nanti 20-30 tahun lagi baru dia akan ada gejalanya. Jadi yang sering biasanya pada anak besar adalah hepatitis A. Nah kalau hepatitis A itu dia akan datang dengan gejala seperti ini. Mual, muntah, sakit perut, lemes badannya, tidak mau makan minum, bisa diare. Kalau sudah terlalu berat, dia kadang-kadang ada perdarahan atau penurunan dari kesadaran itu. Oke, oke. Nah, fakta mitos lagi nih dok, berkaitan dengan tadi. Nah, yang dikatakan dengan masyarakat saat ini, hepatitis akut katanya dapat mewabah menjadi pandemi. Waduh. Itu gimana dokter? Fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Mitos. Ya. Karena penyebarannya tidak secepat itu dan biasanya dengan higiena yang bagus, cuci tangan yang bersih, tidak berbekas-bekas makanan, itu dia bisa diputus. Jadi karena bukan seperti yang penyebarannya lewat udara ya, itu kan lebih cepat. Ini kan karena saluran cerna dia bisa lebih dicegah asal orang tua mengajarkan dengan baik anak-anaknya seperti itu. Ya. Jangan terlalu berlebihan juga, tapi memang harus tetap waspada ya. Iya, betul sekali ya. Dan juga higienitas itu penting sekali ya dok ya. Nah mungkin nih masyarakat juga pengen tahu nih ya dok ya, tips nih dari dokter nih supaya kita juga bisa tahu cara pencegahannya, terus juga mengobatinya ya. Apalagi kalau misalnya pertama kali ini terjadi kejadian-kejadian gejala-gejala yang mengarah ke sana nih ya, yang serupa. Ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua gitu ya pada saat di rumah gitu sebelum dibawa ke rumah sakit. Silakan dokter. Ya. Jadi tentunya kalau seorang anak mau dijaga itu dia harus diberikan nutrisi yang bagus ya, dijaga pantau tumbuh kembangnya. Kita punya aplikasi namanya Primaku dari IDAI, itu bisa memantau tumbuh kembang anak. Pastikan bahwa anak itu ikut dengan growth-nya dia. Kalau misalnya dia itu tumbuh kembangnya bagus, diberikan makan yang cukup, diajarkan cuci tangan dengan baik, seharusnya dia bisa melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam badannya. Nah, yang lain adalah tentunya tidak bekas-bekasan makan antara teman. Biasanya anak-anak di sekolah itu kalau punya makanan dia akan dengan baik hati ngasih gitu ya ke temennya. Nah, itu nggak boleh saat ini dulu. Jadi sendiri-sendiri. Alat makannya yang bersih. Jangan di-sharing lah ya. Ya, makan makanan yang matang, lalu air minum juga yang matang. Lalu cuci tangan setelah makan ya. Setelah buang air besar juga karena ini penularan lewat mulut dan saluran cerna. Jadi dia harus kalau habis buang air besar dia harus cuci tangan yang bersih dengan sabun pasti ya. Yang lain juga tentunya anak tetap divaksinasi sesuai dengan vaksinasi yang ada di Indonesia supaya imunitasnya tuh cukup baik.
seperti itu. Rasanya itu, dan ya tentunya sanitasi di lingkungan, di sekolahan harus bersih, harus dipastikan bahwa itu tidak menjadi pusat penularan dari penyakitnya. Betul ya, Betul, rumah, betul. sekolah, playground, tempat main, mall, waduh semuanya ya sebenarnya juga harus ikut andil nih dalam pemutusan mata rantai penularan dari hepatitis akut misterius ini ya. Jangan sampai deh, pokoknya amit-amit ya Indonesia jangan sampai jadi endemi ya, kayak jangan sampai ya. Oke deh kalau gitu. Dokter, terima kasih informasinya. Semoga kita tetap sehat, anak-anak di Indonesia juga tetap sehat, terhindar dari hepatitis akut ataupun misterius. Dan juga anak-anak sehat, ibunya happy, ya kan semuanya happy juga, negara juga jadi kuat dong pastinya. Dan selalu sehat dan selalu nonton Hidup Sehat. Betul sekali, jangan lupa nih ya, supaya kita sehat terus, jangan lupa nonton Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya Dr. Ekles. Saya Dr. Eni Tarlin, Indonesia Hidup Sehat.